Tajikistan adalah sebuah negara bekas Uni Soviet di Asia Tengah. Meskipun Islam adalah agama mayoritas di negara ini, tetapi pemerintah secara resmi membatasi praktik kegiatan Islam dan agama lainnya, seperti berjanggut, berhijab hingga pakaian Islami. Tak seperti Vladimir Putin yang lebih toleran dalam kebebasan beragama, Emomali Rahmon sebagai pemimpin tertinggi Tajikistan malah sebaliknya dengan nyata mengambil langkah anti-Islam dengan alasan sebagai tindakan untuk melindungi nilai-nilai budaya nasional dan mencegah tahayul dan ekstremisme. Tak heran banyak yang menganggap ia adalah Ataturknya versi Tajikistan. Sejalan dengan hal tersebut, inilah fakta kehidupan Muslim di negara Tajikistan. Tetaplah bersama kami untuk mengetahui fakta Republik Tajikistan dan seperti apa kehidupan Muslim serta fakta larangan hijab di sana. Tajikistan adalah sebuah negara yang terletak di Asia Tengah dengan ibu kota Dushanbe. Negara ini memiliki sejarah yang panjang dan kaya, dengan jejak budaya dan peradaban yang berusia ribuan tahun. Situs-situs bersejarah di wilayah ini mengungkapkan Tajikistan telah dihuni lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Sejarah tertua tertulis berasal dari sekitar tahun 500. Sebelum Masehi merupakan bagian dari dinasti Achaemenid, Kekaisaran Persia pertama. Setelah penaklukan wilayah oleh Alexander Agung, wilayah ini menjadi bagian dari kerajaan Yunani Baktria, negara penerus Kekaisaran Alexander. Kemudian dilanjutkan oleh Kekaisaran Kushan, kumpulan suku Yuezhi, menguasai wilayah tersebut pada abad pertama Masehi dan memerintah hingga abad keempat Masehi. Kemudian Kekaisaran Heftalite, kumpulan suku nomaden pindah ke wilayah tersebut. Selanjutnya Kekaisaran Samania, tahun 819 sampai 999 Masehi, memegang kendali atas wilayah tersebut dan memperbesar kota-kota Samarkand dan Bukhara, bagian dari Uzbekistan yang menjadi pusat kebudayaan Iran dan wilayahnya dikenal sebagai Khorasan. Pada tahun 892, Ismail Samani menyatukan negara Samanid di bawah satu penguasa. Di bawahnya juga Samaniyah menjadi independen dari otoritas Abbasiyah. Sejak saat itu, agama Islam telah menjadi bagian integral dari budaya Tajik. Kekaisaran Samanid menjadi pelindung setia arsitektur Islam dan menyebarkan budaya Islam jauh ke jantung Asia Tengah. Abu Ibrahim Ismail bin Ahmad, atau yang lebih dikenal dengan Ismail Samani, yang dianggap sebagai ayah dari bangsa Tajik yang mendakwahkan Islam di seluruh wilayah. Masyarakat di Asia Tengah mulai tegas menerima Islam dalam jumlah yang signifikan, terutama di Taraz yang sekarang dikenal dengan Kazakhstan. Ismail Samani memerintah kekaisaran selama masa kejayaan dan memimpin Samanid menuju kekuatan dan kemakmuran yang besar. Tajikistan bangga dengan kebangkitan Persia di wilayah tersebut selama masa Samanid dan Ismail Samani dianggap sebagai pahlawan nasional. Warisannya ada di mana-mana di masa sekarang. Misalnya ia diabadikan dalam mata uang nasional, Samani, nama puncak tertinggi Tajikistan, Puncak Ismail Samani, dan patungnya yang menonjol di ibu kota Dushanbe. Pada tahun 999, Kekaisaran Samanid dikalahkan oleh Kekaisaran Turki. Kekanan Karakhanid ini menguasai Asia Tengah yang juga menjelaskan dominasi orang-orang Turki di Asia Tengah, Kirgistan, Turkmenistan, Kazakhstan. Pada abad ke-13, Kekaisaran Mongol menyapu Asia Tengah dan menginvasi Kekaisaran Khwarezmia. Turko-Mongol penakluk Tamerlane mendirikan Kekaisaran Timuriah sekitar Tajikistan modern dan Asia Tengah, yang kemudian menjadi penguasa pertama dinasti Timuriah. Tajikistan jatuh di bawah kekuasaan Kekhanan Bukhara selama abad ke-16, dan dengan runtuhnya kekaisaran pada abad ke-18, Tajikistan berada di bawah kekuasaan Keamiran Bukhara dan Kekhanan Kokand. Keamiran Bukhara tetap utuh hingga kekuatan Eropa, Kekaisaran Rusia, mulai menaklukkan sebagian wilayah tersebut. Sejak 1860 dan seterusnya, Kekaisaran Rusia menguasai wilayah Tajik yang saat itu merupakan bagian dari Emirat Bukhara.
Pengaruh dan penindasan Rusia meningkat selama bertahun-tahun meskipun ada perlawanan dan upaya untuk mendapatkan kemerdekaan. Tajikistan yang kita kenal saat ini mulai terbentuk pada tahun 1924 ketika ASSR Tajik dibentuk sebagai bagian dari Uzbekistan. SSR Tajik terus berdiri hingga Uni Soviet runtuh pada tahun 1991. Pada saat itu, negara ini memperoleh kemerdekaannya dan menjadi Tajikistan yang kita kenal sekarang. Segera setelah kemerdekaan, Perang Saudara Tajik dimulai yang berlangsung dari tahun 1992 hingga 1997. Faksi-faksi regional terutama di bagian timur Tajikistan, termasuk suku Pamir, memberontak terhadap pemerintah yang baru dibentuk. Protes tersebut dipukul mundur oleh pasukan pemerintah dengan bantuan militer Rusia. Puluhan ribu orang kehilangan nyawa mereka hingga perjanjian damai ditandatangani pada tahun 1997. Presiden Tajikistan, Emomali Rahmon, telah memerintah negara itu sejak tahun 1994. Tajikistan secara resmi merupakan sebuah negara republik dan mengadakan pemilihan umum untuk kepresidenan dan parlemen. Negara ini beroperasi di bawah sistem presidensial. Namun negara ini menganut sistem partai dominan di mana Partai Demokrasi Rakyat Tajikistan secara rutin memiliki mayoritas besar di parlemen. Sebagai peninggalan zaman Soviet, bahasa Rusia tetap menjadi bahasa pergaulan yang dipahami secara luas oleh sebagian besar orang Tajik. Bahasa Tajik adalah bahasa resmi dan terkait erat dengan bahasa Persia, Farsi. Faktanya, bahasa Tajik dan Persia pada tingkat yang tinggi dapat dimengerti satu sama lain. Awalnya, bahasa Tajik ditulis dalam alfabet Arab, tetapi pada masa Soviet aksara tersebut diubah menjadi alfabet Sirilik. Mayoritas penduduk Tajikistan sekitar 96% menganut agama Islam dengan mazhab Hanafi. Ada juga sebagian kecil Muslim Syiah Ismaili yang berlokasi di Pamir. Tak hanya Islam, agama Kristen juga dianut sebagian besar etnis Rusia Tajikistan, biarpun kini jumlahnya telah berkurang. Selain Islam dan Kristen, ada juga penganut ajaran Zoroaster, Manikheanisme, Buddha, Hindu, dan Yudaisme di Tajikistan. Sebuah ironi, memang di saat masyarakatnya yang mayoritas Muslim, malah sebaliknya pemerintah Tajikistan membatasi kebebasan beragama. Media independen Tajikistan Asia Plus melaporkan bahwa Presiden Tajikistan mengesahkan undang-undang larangan hijab dan pakaian asing bagi budaya nasional negara tersebut, khususnya yang berhubungan dengan Islam. Undang-undang larangan hijab dan pakaian asing ini telah disahkan sejak 8 Mei 2024 oleh Majelis Rendah Parlemen, Majlisi Namoyandagon, dan disetujui oleh Majelis Tinggi, Majlisi Mili, pada 19 Juni 2024. Inti dari undang-undang tersebut adalah pelarangan impor, penjualan, promosi, pemakaian pakaian yang dianggap asing bagi budaya nasional Tajikistan. Pertama, tindakan keras pemerintah terhadap hijab dimulai pada tahun 2007 meluas ke semua institusi publik dan menyebabkan penggerebekan pasar dan denda di jalan. Pada tahun 2015, mereka telah menutup sekitar 160 toko yang menjual jilbab dan meyakinkan 1.773 wanita untuk berhenti mengenakan jilbab. Kedua, pada Januari 2016 yang lalu, pria di Tajikistan diminta untuk mencukur atau menipiskan jenggotnya. Hal ini dikatakan untuk menangkal paham Islam radikal. Langkah ini juga disebut sebagai upaya mengatasi apa yang mereka sebut pengaruh asing. Setidaknya hampir 13.000 pria Tajikistan mencukur jenggotnya. Ketiga, tradisi Idul Fitri juga dilarang di Tajikistan. Undang-undang ini melarang Muslim Tajikistan yang dikenal dengan Eid Gardak, yang berlangsung saat Idul Fitri di mana anak-anak mengunjungi rumah-rumah untuk mendapat uang saku. Mengutip dari laman Center for Eastern Studies, Tajikistan juga melarang anak di bawah 18 tahun untuk memasuki masjid, kecuali pada hari raya keagamaan yang diakui oleh negara. Jika melanggar aturan ini, orang tua akan dikenakan sanksi. Keempat,
Euronews melaporkan Tajikistan setidaknya menutup hampir 2.000 masjid pada 2017 silam. Pemerintah mengklaim bahwa penutupan tersebut atas permintaan warga setempat. Pada awal 2018, Komite Negara Urusan Agama dan Peraturan Tradisi, Upacara dan Ritual Tajikistan mengatakan bahwa 1.938 masjid ditutup paksa dan diubah menjadi fungsi sekuler. Kelima, Asia News melaporkan bahwa penutupan masjid yang belum mendapat izin dari pihak berwenang diubah menjadi kedai teh. Komite Urusan Agama Tajikistan mengklaim sebanyak 2.000 masjid ilegal diubah menjadi kedai teh, tempat pangkas rambut, pusat kebudayaan, klinik medis, dan taman kanak-kanak. Setiap tahunnya, ratusan tempat ibadah Islam yang tidak terdaftar di sana ditutup paksa. Berdasarkan Undang-Undang Tajikistan, meskipun tanggung jawab pembangunan masjid berada di tangan masyarakat, kendali utama atas bangunan itu dan apa yang terjadi di dalamnya berada di tangan pemerintah. Undang-undang tersebut melarang hijab penutup kepala yang dikenakan oleh wanita Muslim, pakaian lain yang berhubungan dengan Islam, hingga larangan perayaan menjelang Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Bagi yang melanggar undang-undang ini, maka akan dikenakan sanksi berupa denda, undang-undangan pelarangan hijab dan pakaian yang berhubungan dengan Islam tersebut menimbulkan perdebatan publik Tajikistan. Emomali Rahmon, presiden seumur hidup Tajikistan ini kerap dicap sebagai diktator anti-Islam ini memang berulang kali membuat keputusan yang kontroversi, khususnya berkaitan dengan pengaruh agama di Tajikistan. Bahkan ia dianggap sebagai Ataturknya versi Tajikistan dengan pemerintahan yang sekuler dan diktator. Mantan juru bicara misi pengamat PBB di Tajikistan melaporkan bahwa meningkatnya pembatasan agama di negara tersebut dalam 1 dekade terakhir terjadi karena meningkatnya religiusitas di kalangan masyarakat umum di Tajikistan setelah pecahnya Uni Soviet. Banyak bermunculan masjid-masjid baru, kelompok belajar agama Islam, dan lebih banyak masyarakat yang mengenakan pakaian bergaya Islami. Pada saat yang sama, kelompok bersenjata Islam juga aktif di wilayah perbatasan Tajikistan dan Afghanistan seiring konflik Afghanistan-Amerika Serikat pasca kasus 9 September. Namun sejumlah analis berpendapat bahwa ancaman dari Islam radikal terlalu dibesar-besarkan di banyak negara Asia Tengah termasuk Tajikistan. Selain itu, praktik hidup Islami sebetulnya sudah diterapkan masyarakat di Tajikistan sejak lama saat negara tersebut masih tergabung dalam pemerintahan Soviet dan telah menjadi budaya dan tradisi lokal. Sebagai negara baru, salah satu persoalan yang dihadapi adalah berkenaan dengan pencarian model sistem dan kultur politik. Memang terdapat petunjuk kuat bahwa umat Islam mulai bangkit setelah sekitar 70 tahun ditindas habis-habisan oleh rezim komunis Uni Soviet. Namun demikian berbagai kendala menghadang di depannya, baik yang datang dari luar maupun dari dalam. Demikianlah fakta kehidupan Muslim serta fakta larangan hijab di Tajikistan. Terima kasih sudah menonton dan jika Anda menyukai video kami, jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol notifikasi agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru.